Mataram. Aku tidurnya di sini. Tuh. Sekarang kita duduknya buat meja belajar. Dan sekarang ada tangga-tangga yang naik. Sekarang tidurnya malam. Nah, inilah review kamu baru setelah 10 hari saya tidak muncul di layar CCTV Anda. Oke, thank you. Halo, selamat siang, selamat hari Jumat, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya di AAN Nawawi 89 guys. Astagfirullahaladzim guys, aku hampir 17 hari kalau nggak salah ya. Tanggal 10 saya terakhir keluar ngambil barang kalau nggak salah itu ya. Hampir 18 hari saya, 20 hari lah ya, hampir itu saya nggak keluar rumah dikarenakan saya membabu guys. Mbak, lagi apa? Oh mbak, lagi pajak duit. Ya saya hampir 20 hari lah ya kurang lebihnya, ini udah tanggal 27 tanggal 11. Iyalah lebih malahan, lebih dari 20 hari saya tidak muncul di layar kaca ini dikarenakan saya sibuk babu guys. Mau tahu nggak, itu tuh dari 2 minggu yang lalu itu tuh bongkar kamar. Ceritanya kan ini kamarnya itu ranjangnya diganti gitu loh guys. Yang dulu itu ranjangnya cuma 2 gitu ya, satu di atas satu di bawah, karena dulu anaknya yang perempuan itu ini tidurnya sama saya gitu loh. Nah terus ini lambat laut di sini saya sudah hampir finish kontrak ini anaknya yang kecil itu sudah mulai gede lah, 3 tahun gitu. Jadi anak bujangnya itu udah diajarin tidur sendiri gitu. Nah terus setelah diajarin tidur sendiri, karena nggak punya ranjang, yang pasti kan dibikinin ranjang, dan kamarnya kan kecil rumahnya gitu ya. Jadi kan ya otomatis harus bongkar kamar, diobrak-abrik dan diganti style gitu loh ya. Nah biar cukup buat orang bertiga itu kayak gimana gitu loh. Nah alhasil mereka itu setelah kamarnya jadi itu kamarnya itu anaknya dipampang. Tahu dipampang kan, kalau di desa itu namanya dipampang, yang naiknya pakai ondo itu loh guys. Nah gitu. Nah setelah itu ini mereka anaknya itu dua-duanya tidurnya di luar, saya di ngesor gitu loh. Nah terus setelah itu karena anaknya itu yang kecil masih belum terlatih tidur sendiri gitu ya guys ya, jadinya masih dibaturi sama Mbah Manu, mamae tidurnya di jogan gitu kan. Nah setelah tidurnya di jogan itu, jadi kan aku masih tidurnya di ruang tamu, jadi saya itu tidak bisa dolanan HP gitu, karena bapak saya itu meleknya bengi-bengi. Kenapa melek bengi? Karena beliau itu suka mabuk gitu loh, jadinya suka wirawiri, jadinya kan saya nggak comfortable gitu ya, mau bikin video ataupun saya mau bikin video vlog apa gitu, nggak comfortable gitu loh, sayanya nggak nyaman gitu loh. Nah terus alhasil saya tidurnya di ruang tamu. Setelah saya tidur di ruang tamu, ya udah loh, kalau saya cuma nonton YouTube itu pun pakai headset gitu loh, jadinya tuh saya nggak leluasa kalau mau pegang-pegang HP gitu, jadinya ya. Nah hampir sekian hari ini baru lagi saya disuruh keluar ya setelah beberapa minggu ini, karena mungkin beritanya itu sudah membaik ya, namanya COVID-19 nya ya. Ya mudah-mudahan doain saya juga biar saya itu bisa liburan gitu loh guys. Saya ini sudah hampir berapa bulan sampai jenggoten sampai jamuran, saya ini nggak libur-libur. Saya jadi anak rumahan, saya jadi anak katro, ini gimana gitu kan. Nah terus dari situ saya cuma ingin sedikit bercerita alias beromos ya guys ya. Kenapa saya lebih suka tidurnya di ruang tamu gitu daripada sekamar sama anak-anaknya? Satu, alasan saya ya mungkin HP juga lah ya, karena hari-hari saya kerja nggak ada HP gitu kan ya. Jadi kalau malam saya tuh pengen puas mainan HP sampai saya bener-bener ngantuk, sampai bener-bener saya tidur lelap gitu ya. Nah karena kan simbol saya bilang kalau nanti kamu tidurnya di kamar sama anak-anak, masuk kamar kamu udah nggak ada HP. Nah kata saya, ya saya domblong toh. Oh gitu, domblongnya kenapa?
seharian full saya kerja penat, saya pun nggak ada HP, aku bilang kayak gitu. Nah terus saya masuk kamar, aku nggak boleh bawa HP, nggak boleh mainan HP lah. Terus gimana ya, apa loh, kapan aku bisa menikmati jam istirahat saya bersama HP saya gitu kan. Ya buat sementara ini kamu kan tidurnya di ruang tamu, jadi kamu pos-posin dulu. Oke, sekarang gini aja, easy to me dan nice to you also, aku kayak gitu. Apa, aku lo orangnya enak, aku tidur di mana aja bisa, aku cuma butuh carpet, aku bilang gitu. Aku cuma butuh carpet buat apa sih? Buat sesuatu, punya barang-barang aku, barang apa, makeup, no, buat makeup, aku bilang gitu. Aku punya baju lah, aku di sini juga aku punya baju, aku bilang kayak gitu. Terus jadi aku pengen, walaupun aku tidurnya di mana-mana nggak masalah, yang penting aku punya lemari, aku bilang kayak gitu. Aku bisa naruh barang-barang aku tidur di mana aja nggak apa-apa. Kamu cukup beli curtain aja buat saya di ruang tamu sini, jadi saya kalau saya tidur tinggal tutup curtain loh, aku bilang, kayak jendela gini ya, jadi aku punya privasi, aku bilang kayak gitu. Beneran kamu mau tidur di ruang tamu? Hongkong nggak boleh loh kayak gitu, katanya. Hongkong government nggak boleh, tidak mengizinkan pembantunya tidur di ruang tamu di tempat seperti ini. Itu permintaan kamu kan? Iya, itu permintaan saya. Karena apa? Saya kerja capek, saya juga pengen istirahat, menikmati handphone saya, bersama handphone saya, dengan time saya, dengan ya kesibukan saya, apalah, aku bilang kayak gitu. Jadi daripada kamu harus membatasi saya, udah kerja capek, main HP dibatasi, saya juga ngerasa nggak comfortable lah, aku bilang kayak gitu. Jadi lebih baik aku tidur di ruang tamu loh, so anyhow, anytime, whatever, I can sleep everywhere, aku bilang gitu. So di sini klarifikasinya kenapa saya lebih memilih ruang tamu ketimbang di kamar gitu. Ya itu tadi alasan saya pengen bebas, saya punya privasi buat tidur lah, aku bilang gitu. Saya punya privasi buat diri saya sendiri setelah lihat kerja gitu. Jadi sekarang saya jujur aja. Ya memang sih saya nggak nge-vlog, nggak bikin video ya, karena sedikit-sedikit dia juga paham lah mungkin ya gitu ya. Jadinya saya paling cuma nonton YouTube, teleponan, video callan sama sanak famili saudara saya gitu ya. Jadinya ya oke lah, aku sementara ini aku tidur di ruang tamu nggak apa-apa, sebelum aku dibeliin curtain sendiri gitu ya. Nah di situ saya lebih nyaman tidur di ruang tamu. Saya bangun langsung bisa kerja, nggak harus saya beresin ini itu, langsung saya simpan di gudang, saya langsung kerja gitu. Dan di sini saya disuruh keluar sama bokeh saya, suruh ngambil parcel paketan barang-barang online gitu, jadi sekalian saya vlog gitu loh guys. Oke guys, jangan kemana-mana ya guys, ikuti terus di channel saya Ana89. Jangan lupa buat like dan subscribe di channel saya, dan share saja alias pendramasan saya ini. Oke, saya mau ngambil barang lah ini, nggak tahu barangnya apa, katanya kecil tapi kok saya juga belum melihat, saya mau tengok-tengok dulu. Oke, see you, dan saya mau langsung ke 7-Eleven mau ngisi TNG karena saya mau ngirim uang buat keluarga saya. Check it out. Ini loh guys, tadi aku udah bongkar ini semua di kolong-kolong sana itu, udah saya bersihin semua. Itu punya saya, yang baju-baju baru tak taruh situ, yang baju-baju kerja sama baju winter tak taruh di lotoy. Ini juga udah saya beresin semua, tinggal jemuran itu sedikit. Jadi kamar saya itu bentuknya kayak gini, ini sampai dicoret-coret. Ini kamar saya itu bentuknya kamar saya, dan bajunya saya juga udah tak beresin semua. Jadi saya itu kalau mau tidur naik dulu. Ini baju yang buat hari-harian tak taruh sini. Ini baju saya udah nggak ada semua tuh. Baju saya udah nggak ada semua, dan besok pagi ini kasurnya udah turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, dan besok malamnya lagi aku udah tidurnya di lantai sini, di lantai sambil nunggu kasurnya datang. Jadi ini seharian aku sekali udah ini semua. Nih guys, review kamar yang semalam itu. Aku punya kamar sendiri yang di atas itu. Sekarang kita lihat 1, 2, 3, udah nggak ada lagi. Dan kalian mau tahu aku tidurnya di mana? Kalian
kalian mau tahu di mana tidurnya? One, two, three. Wow. Beberapa hari aku tidurnya bakalan di bawah, dan kalau ini udah dipenting lagi, kasurnya bakalan datang. Rancangnya buat aku bakalan datang. Thank you.